Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Perkenalkanlah, nama saya Muhammad Imam dengan NIM 21101102058. Mata kuliah Tarjamah Fauriyah, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil Tarjamah Fauriyah Indonesia ilal Arabiyah dengan judul Pendidikan Membebaskan Paulo Freire, At-Ta'limul Hurriyah Paulo Freire. Saya baru saja selesai membaca buku yang luar biasa, judulnya Pedagogy of Oppressed atau Pendidikan Kaum Tertindas, salah satu magnum opus yang ditulis oleh Paulo Freire, pemikir pendidikan dari Brazil yang pasti dibicarakan oleh siapapun yang sedang membicarakan atau fokus terhadap pendidikan. Laqad intahaitu lil talwi min qiraati kitabil istisna bi unwani ta'limil makhurin wa huwa ahadun a'zamul a'mali allati allafahu Paulo Freire al-mufakkiru at-tarbawiyyu minal barazil walladhi sayunakishuhu bitta'kidi ayu syakhsin yunakishu at-ta'limu aw yurakizu alaihi. Buku ini sebetulnya sudah lama saya miliki, tapi baru ngeh untuk dibaca sampai habis. Sebetulnya ada beberapa buku lain yang juga saya punya yang ditulis oleh Paulo Freire. Misalnya ada Politik Pendidikan, Pendidikan Masyarakat Kota, Sekolah Kapitalisme yang Licik, Paulo. Laqad kana ladayya hadzal kitab mundu fatratin tawilatin walakin lam takun ladayya arubatu fi qiraatihi hatta nihaya. Fil waqi hunaka al'adidu minal kutubil ukhra allati kutibatha aidan li Paulo Freire. Ala sabilil misal siyatut ta'lim, ta'limul mujtami al-hadari, madrasatur ru'samaliyah al-makirah. Paulo Freire, kehidupan, karya, dan pemikirannya. Tapi ini ditulis oleh Darius Collins. Cukup bagus menurut saya, yang menceritakan kisah hidup Paulo Freire, aktivismenya, dan karya-karya yang menyertainya. Paulo Freire hayatuhu wa amaluhu wa afkaruhu walakin hadha kutibahu Jason Collins wa huwa jayyidun jiddan fi ra'yi wa huwa yuhki kisatan hayatan Paulo Freire wa nasyatuhu wal amalu al musahabatu lahu. Ada lagi sebetulnya yang penting, judulnya Cultural Action for Freedom, Gerakan Kebudayaan untuk Kemerdekaan, tetapi buku ini saya belum pernah membacanya. Ya, intinya kali ini kita akan membicarakan tentang Paulo Freire dan konsep pendidikannya. Ada satu pertanyaan yang saya ajukan, apakah konsep pendidikan Paulo Freire masih relevan dengan kehidupan kita hari ini? Hunaka unwanun akhar muhimun wa huwa al-harakatus saqafiyatu min ajalil istiqlali lakinnani lam aqra' hadzal kitab min qabl. Na'am an-nuqtatu al-muhimmatu hiya annana sanatahaddatsu hadhil marrah an Paulo Freire wa mafhumuhu an at-ta'lim. Hunaka su'alun wahidun atrahuhu, hal huwa Paulo Freire? Hal mazala mafhumu ta'lim dha silatu bihayatil al-yawm? Pertama kali saya kenal dengan nama Paulo Freire ini ketika membaca buku Menggugat Pendidikan Indonesia, Belajar pada Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara. Buku ini ditulis oleh Muhammad Yamin. Itu sudah lama, sekitar tahun 2014-an, 8 tahun yang lalu lah ya kira-kira. Al-juz'ul awal, limadha Paulo Freire? Awwalu marratin ta'arraftu fiha ala ismi Paulo Freire indama qara'tu kitaban yatahadda at-ta'limul indonesi darastu ma'a Paulo Freire wa Kiai Haji Hajar Dewantara. Hadzal kitabu katabahu Muhammad Yamin mundu zamanin tawilin hawali alfaini wa arba'ata asyara mundu zamani sanawatin. Hadza yata'allaqu bitafkir. Saya suka buku itu, saya baca dan saya lihat referensinya, lalu saya cari buku-buku Freire terutama yang berbahasa Indonesia yang dikutip di dalam buku itu. Waktu itu saya pas lagi suka-sukanya membaca buku-buku gerakan, terutama gerakan mahasiswa. Buku-buku Sohogi misalnya hampir saya baca semua. Catatan seorang demonstran, zaman peralihan, di bawah lentera merah, orang-orang di persimpangan kiri jalan, termasuk catatan teman-temannya Gi yang berjudul Sohogi, sekali lagi buku pesta dan cinta di alam bangsanya. A'jabani al-kitaba qara'tuhu wa nadartu fil maraji. Thumma bahastu an kutubi Freire wa khasatul kutubil Indonesia allati tamma iktisabuha fil kitab.
Fi dzalikal waqt kuntu astami'u faqat bi qiraati kutubil harkah wa khassatu kutubil harakat tullabiyah li Sohogi. Ala sabilil misal, laqad qara'tu takriban jami'a kutubin mulahadhatul mutadhahir wa asarut tahawuli wa tahtal fanusi al-ahmar wal ashkhasu inda mutafarriqit turkil aisar bima fi dhalika mulahadhatu asdiqa'u Sohogi bi unwani Sohogi wa marratan ukhra kitaba al-haflatu wal hubbu fi ummatihi. Pokoknya saya suka banget deh dengan tulisan-tulisannya Sohogi waktu itu. Dan bahkan film Gi itu hampir saya tonton beberapa kali. Saya kira Riri Reza berhasil menghadirkan Gi pada publik yang sebelumnya tidak pernah bertatap muka dengan Sohogi. Dari situ saya sempat nulis buku juga tentang mahasiswa, judulnya Mahasiswa dalam Pergulatan Politik. Kapan-kapan mungkin nanti kita bicarakan dengan teman-teman ya. Ala ayyi halin ahbabtu haqqan kitabatin Sohogi. Fi dzalikal waqt hatta annani kittu an usyahida film Gi inda tamarratin a'taqidu anna Riri Reza najaha fi jalabi Gi ila jumhuri alladhi lam yasbuk lahu anna iltiqa'a Sohogi wajhan li wajhin. Wa min huna badatu atayhatu li al-fursah aidan li ta'lifi kitabi anitulabi bi unwani tulabi fi nadhali as-siyasi. Rubama sanatahaddatsu anhu ma'al asdiqai fi waqtima. Di tengah kegandrungan saya pada dunia gerakan itu ada satu hal yang tidak saya dapati, yaitu konsep pendidikan untuk menanamkan kesadaran pergerakan waktu itu. Maka ketika saya membaca buku yang membahas tentang Paulo Freire itu, saya menemukannya dan itulah jawabannya bagaimana pendidikan itu harus membebaskan. Jadi ketika saya membaca Freire ini, saya jadi flashback. Wa fi ghumrati maili ila alimil harakati kana hunaka syai'un wahidun lam ajidhu wa huwa mafhumut tarbiyah ala wurusil wa'i bil harakati. Fi dzalikal waqt fa indama qara'tu kitaban nakishu Paulo Freire laqad wajadtu dzalika wa kana hadha huwa al jawab ala kaifiyah yajibu an yakuna an ta'limu al mutaharriran. Wahada indama qara'tu Freire kana ladayya dzikriyatil madi. Kenapa saya ketika belajar di SD sampai SMA di sebuah pulau terpencil di mana saya lahir dihadapkan pada materi pelajaran yang jauh dari kehidupan saya. Misalnya soal kereta api. Padahal di pulau saya tidak ada kereta api. Dijelaskan cara bercocok tanam padi. Padahal di tempat saya belajar itu hanya tumbuh jagung dan singkong. Tidak ada padi di situ. Limadha indama kuntu adrusu minal marhalah al-ibtidaiyah ila al-madrasah as-sanawiyah fi jazirah na'iyatin haitsu wulidtu wa ajhadtu mawdu'an kana ba'idan an hayati ala sabilil misal hawla al-gitarati ala al-rawmi min adami wujudi gitaratin fi jazirati laqad syurihu kaifiyatu zara'atil aruzzi ala rawmi min annahu fil makani alladhi darastu fihi kana yazru'u adh-dhirrah wal kusafa faqat walam yakun hunaka aruzun hunaka. Salembu tempat saya lahir dan besar itu tanahnya berbatu memang. Jadi tak ada sungai, warga bercocok tanam hanya di musim hujan saja. Dan itu pun bukan padi ya. Kehidupan kami adalah kehidupan laut ya, sebagai orang-orang kepulauan. Mestinya kami diajari lebih banyak soal laut. Karena itu yang harus kami sadari sebagai anak yang lahir di kepulauan itu. Fil madi haitsu wulidtu wa nasha'tu kanatil ardu sukhriyatan. Lidzalik lam takun hunaka anharun wa kana an-nasu yazurru awnal mahasil faqat fi musimil amtari wa hatta fi dzalikal waqt lam yazurru awal aruz. Hayatuna hiya al-hayatu al-bahriyah. Naam kasukanin jazarin. Yajibu an nata'allama al-mazid anil bahri li'annahu yajibu alaina an nakuna ala dirayatin bidzalika ka'atfalin yuladuna alal jazari. Nah, setelah membaca Freire ini saya sadar bahwa itulah yang disebut pendidikan ala bank atau banking concept of education. Jadi kita anak-anak di kepulauan itu mungkin juga di tempat-tempat terpencil lainnya menjadi tempat deposit para guru, tempat menabung kosakata dan istilah-istilah bahkan rumus-rumus yang kita sendiri, orang-orang pulau itu tidak mengerti untuk apa. Guru pun saya kira tidak salah, karena para guru itu hanya menjalankan kurikulum yang telah ditetapkan oleh negara pada waktu itu.
Lidzalika ba'da qira'atin fair adraktu anna hadha huwa ma yusamma ta'limul mafhumi al-masrafi. Lidzalik qad nakunu nahnu atfalul jazari aidan fi amakinin ukhra na'iyatan makanan li'ida'il muallimin, makanan li'hifdil mufradat wal mustalahat, wa hatta syughatu allati la nafhamuha nahnu ahlul jazari. Limadha la a'taqidu anna al-muallimina kanu mukhti'in, li'anna al-muallimina kanu yadbakuna faqat al-manhajud dirasi alladhi wadatuhu ad-dawlata fi dhalikal waqti. Nah, Paulo Freire ini menurut saya mengubah secara diametral konsep pendidikan yang saat itu saya alami. Dari pendidikan ala bank, banking concept of education, menjadi pendidikan hadap masalah, posing problem education. Inilah salah satu bentuk revolusi pendidikan yang pernah dilakukan oleh Freire menurut saya. Dan itu menjadi menarik untuk kita bicarakan. Fahasanan fi ra'yi ghayyara Paulo Freire mafhum at-ta'lim alladhi khabartuhu fi dhalikal waqti bi syaklin jidriyin min at-ta'limi ala tariqatil bank ila ta'lim alladhi yuwajihul mushkilat. Wa hadha huwa ahadun ishkalun as-thawrah وهذا هو أحد أشكال الثورة التعليمية التي نفذها فير في رأيي. من المثير الاهتمام أن نتحدث عن ذلك. Freire tidak hanya berteori tentang pendidikan, dia melakukannya. Freire lahir pada 19 September 1921 di Recife, sebuah kota pelabuhan di timur laut Brazil. Dia lahir dari keluarga menengah, tetapi keluarganya sangat menghargai dialog dan pilihan orang lain. Bapaknya bernama Joachim Themistocles Freire dan ibunya bernama Edeltraud Neves Freire. Al-Juz'us Tsani, Madrasatu Freire limahwil ummiyah. Lam yada' Freire nadhriyatun hawla at-ta'lim fasbun, bal marisuhu aidan. Wulida Freire fi at-tasi' asyara min September amma 1921 fi Madinah Recife. As-Sahaliyatu fi shimali syurukil Brazil. Walida fi a'ilatin min at-tabaqil mutawassitah, lakin a'ilatuhu kanat taqaddurul hawari wa ikhtiyaratil akhirin. Kana waliduhu Joachim Themistocles Freire wa walidatuhu Edeltraud Neves Freire. Paulo Freire belajar hukum di Universitas Recife. Selain itu dia juga belajar filsafat dan psikologi. Pernah mengajar bahasa Portugal karena memang Brazil ini adalah negara yang pernah dijajah oleh Portugal. Dalam kesehariannya ada satu hal yang mengganjal pikiran Freire, yaitu ketidaksesuaian khotbah-khotbah agama dengan realitas kehidupan masyarakat yang ada di situ. Dia seorang Katolik. Dia kemudian menarik diri dari kegiatan keagamaan dan menjadi aktivis pendidikan. Freire lalu aktif di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dari Jasa Masyarakat di negara bagian Pernambuco. Disinilah dia bersentuhan langsung dengan penduduk miskin, buta huruf, dan teralienasi. Darasa Paulo Freire al-Qanun fi Jami'ah Recife wa bisarfin nadhri an dhalik faqad darasa aidan al-falsafah wa ilman nafs wa qad qama bi tadrisil lughah Portugal dhata marratin lianna Brazil kanat dhatu yawmin musta'imiratin min qablil Portugal. Wa kana hunaka syai'un wahidun yazra'u Freire wa hiya adamun tawafaqa al-khutbud diniyah ma'a waqi'in hayatin nasi hunaka. Faqad kana katholikiyan thumma inhasaba min al-anshitah ad-diniyah wa asbaha nashitan tarbawiyan thumma asbaha Freire nashitan fi idarati ta'lim wa thaqafah li khidmatil mujtami' fi wilayati Pernambuco. Hadha huwa al-makan alladhi kana fihi ala ittisalin mubashirin ma'a sukkanil fuqara wal ummiyin wal mugharibin. Tahun 1960-an, Brazil bergejolak. Gerakan reformasi tumbuh, gerakan buruh bangkit, golongan sosialis komunis hidup, militan Kristen serta mahasiswa turut bergerak. Masing-masing elemen ini mengejar tujuan politiknya sendiri-sendiri. Tetapi tempat tinggal Freire adalah wilayah pedesaan yang miskin dan buta huruf. Sementara hak suara dalam politik di Brazil kala itu berdasarkan kemampuan baca tulis warganya. Kana amun
1960 fi Brazil muttariban wa namat harakatul islah wartafa'at harakatul amaliyah wa kanat al-majmu'atul isyrakiyah asyuyiyah ala qaidil hayah wa antaqala al-munadilun al-musihuna wat tullab aidan wa sa'a kullu unsurin min hadhihi al-anasir ila tahqiqi ahdafihi siyasah al-khassah walakin haitsu 'asha fair wa kanat mantiqatu raifiyatun faqiratun wal ummiyah bainama faqdani huququt taswid fi siyasah fi Brazil yang tamidu ala ma'rifatil qiraah wal kitabah ladza muwatiniha. Hal ini sepertinya masih terjadi di Indonesia, terutama di Papua ya. Beberapa warga yang belum bisa baca tulis, hak suaranya diserahkan kepada kepala adatnya. Freire bisa mengubah keadaan itu dengan konsep dan metode pendidikannya yang diterapkan, yaitu pendidikan hadap masalah. Pendidikan hadap masalah ini adalah model pendidikan atau pembelajaran yang menghadirkan kembali tema-tema yang dihadapi masyarakat. Tetapi dihadirkan bukan sebagai kuliah yang sekedar didefinisikan, melainkan dihadirkan sebagai sebuah masalah di dalam masyarakat yang belajar itu. La yazalu hadha yahdathu fi Indonesia wa khassatan fi Papua. Naam binisbati li ba'dis sukani alladzi la yastati'una al-qira'ah wal kitabah yatimu taslimu huquqit taswid al-khassah bihim ila ru'usihim at-taqlidiyin wastata'u fair ayyagiru hadzal wada' bimafhumin wa tariqatut ta'lim allati tabaquha wa hiya ta'lim alladhi yuwajjihu al-mushkilah fa ta'lim alladhi yuwajjihu al-mushkilah huwa namudhajul lit-ta'lim aw at-ta'allum ya'idu al-mawdu'at allati yuwajjihuha al-mujtami' walakin la yatimmu taqdimuhu ka muhadaratin yatimmu taqdimuha bi basatatin yatimmu ta'rifuha walakin yatimmu taqdimuha ka mushkilah fi mujtami'it ta'allum. Langkah konkretnya adalah menghadirkan istilah-istilah dasar di dalam bahasa Freire itu kata generatif. Dalam kehidupan masyarakat itu, kata-kata itu kemudian diformulasi sebagai sebuah problem. Misalnya ada kata kumuh. Freire saat mengajar orang-orang buta huruf itu tidak hanya mengajari bagaimana mereka pandai membaca kata kumuh, tetapi juga mengaitkan dengan persoalan kehidupan keseharian mereka. Misalnya persoalan perumahan, persoalan pakaian, pendidikan, dan terus berkembang sampai pada persoalan yang lebih besar, yaitu persoalan kebudayaan. Al-juz'us salith khutuwatu far al-malmusah lil ta'lim. Al-khutwah al-malmusah hiya taqdimul mustalahat al-asasiyah fi lughati far. Al-kalimatu al-mawlidatu fi hayatin nasi thumma yatimmu siyaghatu hadhil kalimah ka mushkilah. Ala sabilil misal hunaka kalimatun anta fair inda ta'limil askhasi al-ummiyin la ya'lamuhum faqat kaifa yajiduna qira'atan kalimatun anta walakin aidan rabitaha bimusyakilin fi hayatihimil yaumiyah. Ala sabilil misal qadaya al-iskan wa qadaya al-malabis wa ta'lim wa istamirruna fi tatawwuri ila qadaya akbar wahia al-qadaya as-saqafiyah. Inilah mengapa saya bilang tadi di awal memberikan contoh kasus kereta dan bertanam padi pada anak-anak sekolah yang tinggal di kepulauan itu, yang di situ tidak ada padi dan tidak ada kereta. Sehingga pendidikan itu kayaknya anti dialogis, ya, tidak membebaskan, kira-kira begitu dalam versinya Freire. Walihada qultu fil bidayah annani a'taitu misalan li halatil itarat wal wursh. Yuzra'u al-aruzzu baina atfalil madarisi alladhina ya'ishuna fil jazari haitsu la yujadu aruzzun wala qitaratun bihaitsu yabdu at-ta'lim munahidan lil hawari wa laysa mutaharriran aw hakadha fi nuskhati Freire. Dengan model pendidikan itu, Freire memberikan kesadaran politis pada masyarakat Brazil dan itu ternyata mengancam status quo. Makanya pada tahun 1964, Freire ditangkap dan diusir, dia lari ke Chile. Selama 5 tahun di sana, dia tetap bergerak untuk memberantas buta huruf. Dia diterima dengan baik, kemudian dia pindah lagi ke Jenewa. Wa bihadza an-namudhaju at-ta'limi
أعطى فير الوعي السياسي للمجتمع البرازيل، ويبدو أن هذا حدد الوضع الراهن. ففي عام 1964 تم القبض على فير وطرده وهربه إلى تشيلي. وخلال السنوات الخمس التي قضاها هناك واصل وجوده في القضاء على الأمية الأمر الذي لاقي استحسانا كبيرا، ثم انتقل مرة أخرى إلى جنيوا. Freire kemudian berkampanye soal pendidikan pembebasan ini ke berbagai daerah, termasuk Asia dan Afrika. Sampai hari ini, Freire menjadi salah satu bapak pendidikan yang ingin mengubah masyarakat tertindas bukan balik menindas, tetapi sebagai masyarakat yang setara dalam balutan kemanusiaan. ثم قام فير بحملة حول التعليم التحريري هذا في مناطق مختلفة بما في ذلك آسيا وأفريقيا. وفي هذه الحالة أصبح فير أحدا آباء التعليم الذين أرادوا تغيير المجتمع المضطهد، ليس العودة إلى الاتحاد ولكن إلى مجتمع متساو ملفوف بالإنسانية. Freire merumuskan antagonisme pendidikan gaya bank yang kemudian dia kutuk di dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas itu. Ini penting ini. Beberapa antagonisme itu begini bunyinya. Guru mengajar, murid belajar. Guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa. Guru berpikir, murid dipikirkan. Guru bicara, murid mendengarkan. Guru mengatur, murid diatur. Guru memilih bahan ajar, murid menyesuaikan. Guru sebagai subjek, murid adalah objek. Al-Juz'ur Rabi Al-Ada'ut Tarbawiyyu ala namtil bang Sogofer Ada'a Ta'lim ala Tariqah Al-Masrifiyah Walladhi kutiba anhu lahikon fi kitabihi bi'unwani ta'limil madlumin. Wahada amrun muhimmun ba'dal tanaqadati wahiyya kama yali. Al-awwal al-muallimuna ya'lamuna wat-tullabu yata'allamuna. Al-muallimuna ya'rifuna kulla syai'in wat-tullabu la ya'rifuna syai'an. Al-muallimuna yufakkiruna wat-tullabu yukaffiruna. Yatahaddatsu al-muallim wa yastami'u at-tullabu. Al-muallimuna yunazzimuna wat-tullabu munazzimuna. Yakhtaru al-muallimuna al-mawaddah at-ta'limiyah wa yatakayyafu at-tullabu ma'aha. Al-muallimu kamawdu'in wat-talibu ka'aghradin. Dalam konteks hari ini mungkin begini, dosen memberi tugas, mahasiswa mengumpulkan tugas. Dosen tidak masuk kuliah, mahasiswa senang. Kampus menaikkan SPP, mahasiswa bayar SPP dan seterusnya. Teman-teman bisa tambah sendiri ya, sepanjang mungkin. في سياق اليوم قد يكون الأمر على هذا النحو المحاضر يعطي الطلاب مهمة جمع الواجبات. المحاضر لا يذهب إلى الفصل. الطلاب سعداء. الحرم الجامعي يزيد الرسوم الدراسية. الطلاب يدفعون الرسوم الدراسية وما إلى ذلك. يمكن للأصدقاء إضافة خاصة بهم للأطوال فطرة ممكنة. Model pembelajaran ala bank ini, guru atau dosen menjadi segalanya. Jadi ia posisinya sentral. Menurut Freire, model ini menenggelamkan siswa dan bahkan mahasiswa pada kesadaran magis, yaitu kesadaran yang melihat segala bentuk penindasan dan ketidakadilan sebagai kehendak ilahiyah. Padahal seharusnya pendidikan, kata Freire, harus membuat siswa memiliki kesadaran kritis. Itu kesadaran yang tidak langsung menerima yang terjadi, melainkan memeriksa. في نموذج التعلم بأسلوب البنك هذا يكون المعلم أو المحاضر هو كل شيء. لماذا؟ لذا فهو يتمتع بمكانة مركزية. وبحسب فير فإن هذا النموذج يغمر الطلاب وحتى طلاب الجامعة في وعي سحري. أي الوعي الذي يرى كل أشكال القمع
والظلم على أنها إرادة إلهية. في الواقع بحسب فير في التعليم يجب أن يكون لدى الطلاب وعي نقدي أي الوضع الذي لا يقبل ما يحدث على الفور بل يفحصه. Pendidikan Alabang ini yang melahirkan orang-orang nekrofilia, cinta pada kematian. Padahal seharusnya pendidikan itu melahirkan orang-orang yang biofilia, cinta pada kehidupan. Murid dan guru hakikatnya, kata Fir, adalah subjek sadar dalam pendidikan. Sementara objek kajiannya adalah realitas dunia itu sendiri. Artinya, peserta didik dan guru sama-sama belajar memahami kehidupan dan persoalannya. Hadza at-ta'limu ala ghararil bang yuntaju ashkhasan yuhibbuna al-maut ala ar-raghmi min annaha hadha at-ta'lim yajibu an yunsha'u ashkhasan yuhibbuna al-haya fi jawharil amr wifqan li Fir, yaitu at-tullabu wal muallimuna mawdu'atun wa'iyatun fi at-ta'lim fi hinin anna mawdu' ad-dirasiyah wa waqi'un al-alimu nafsahu mimma yani at-tullabu wal mudarrisina yata'allamuna fahumul hayati wa musyakiliha. Karena itu guru yang baik adalah guru yang murid, bahasa dia. Jadi guru yang menjadikan siswanya mitra belajar, bukan objek belajar. Jadi guru atau dosen yang banyak belajar pada peserta didiknya, dosen yang banyak belajar pada mahasiswanya, kira-kira begitu. Jadi guru dan murid tidak bisa dipisahkan keberadaannya sebagai insan pembelajar. Lidzalik al-muallimu al-jayyid huwa al-muallim alladhi huwa talibun lughatuhu. Lidzalik yaj'alu al-muallimuna tullabahum syuraka fit ta'allumi wa laysa asya'a lit ta'allum. Lidzalik al-muallimuna aw al-muhadiruna alladzina yata'allamuna al-katsir min tullabihim. Al-muhadiruna alladzina yata'allamuna al-katsir min tullabihim syai'un min hadza al-qabil. Lidzalik la yumkin faslul muallimin wa tullab kamuta'allimin basyariyin. Fir lalu mengatakan bahwa no one can teach anyone. No one can study alone, but everyone study together. Jadi tak ada seorang pun yang bisa mengajari orang lain, dan tak ada satu orang pun yang bisa belajar sendirian, karena setiap orang itu hakikatnya belajar bersama-sama. Dengan prinsip ini yang terjadi bukan pedagogi, tetapi andragogi, yaitu guru atau dosen bukan sebagai pengajar yang memegang segala kebenaran, melainkan sebagai fasilitator, motivator, demonstrator, teman, dan seterusnya. Qala Fir annahu la yumkinu li ahadin ay ya'lama ayu syakhsin la yumkinu li ahadin ay yudrasa bimufradihi walakin al-jami'a yadrusuna ma'an. Lidzalik la yumkin li ahadin ay ya'lama ay syakhsun akhar wa la yumkin li ahadin ay yadrusa bimufradihi li'anna al-jami'a yadrusuna ma'an bishaklin asasiyyin. Wa bihadza al-mabda' fa inna ma yahdutsu laisa pedagogi bal andragogi, ay anna al-muallim aw al-muhadir laisa tilmidan yahmilu kullul hakibah bal huwa muyassirun wa muhaffirun wa mufahhizun wa muayyinun wa sadiqun wa ma ila dzalik. Jadi, pendidikan hadap masalah membuat guru dan murid berdiskusi membahas suatu persoalan bersama. Sementara pendidikan Alabang menempatkan anak didik sebagai objek investasi dan sumber deposito potensial. Guru sebagai deposito mewakili lembaga masyarakat mapan dan berkuasa yang menabung pada peserta didik. Adapun depositnya adalah ilmu pengetahuan yang diajarkan pada anak didik itu. Lidza fa inna at-ta'lima alladhi yuwajihul masyakil yaj'alu al-muallimin wa tullab yunakishuna mushkilatan mushtarikatan fi hinin yada'u at-ta'lim ala gharar fi hinin yada'u at-ta'lim ala ghararil bang at-tullabu ka asya'in istithmariyah wa misadirin muhtamilatin lil wada'i. Yumathilu al-muallimuna kawada'i'in muassisatin mujtami'iyatin rakhisatin wa quyatin tawaffurun ala tullabi. Al-wadi'ati hiya al-ma'rifatu allati yatimu tadrisuha litullabi.
Proses pembelajaran mestilah dialogis, kata Fair, atau bahkan dialektis yang menempatkan guru dan murid sebagai pembaru dalam melahirkan pengetahuan yang humanis. Peserta didik dan guru harus sama-sama mengerti persoalan, bukan menghafal persoalan. Itulah saya kira nilai penting konsep pendidikan Fair. Wa qala Fair, inna amaliyat ta'allum yajibu an takuna hiwariyatan aw hatta jadaliyatan mimma yadau al-muallimin wa tullab ka muslihin fintijalil ma'rifah fintajil ma'rifah al-hulwa yajibu ala tullab wal muallimin fahum al-mushkilah wa laysa yudhuha a'taqidu anna hadhihi hiya al-qimah al-muhimmah limafhum Fair lit-ta'lim. Jadi mengapa siswa atau mahasiswa atau orang-orang tertindas itu perlu terlibat dalam pembelajaran ini? Karena kata Fair, setiap usaha pembebasan apabila tanpa partisipasi mereka sama artinya memperlakukan mereka sebagai barang-barang yang harus diselamatkan dari sebuah bangunan yang terbakar. Dan itu tetap menggiring mereka ke dalam perangkap massa yang gampang diperdaya. Itulah saya kira ajaran-ajaran penting atau konsep-konsep penting dari pendidikan Paulo Freire. Falimadha yahtaju at-talamid awil tullab awil ashkhas awil muttahiduna ila al-musharika fi hadha at-ta'allum li'annahu wifqan li Freire fa inna kulla muhawilatin litaharruri duna musharikatihim hiya nafsun mu'amilatuhum ka asya'in yajibu inqadhuha mimma bana mutaharrikin wa istamiru dhalik fil qiyada fayuqi'uhum fi fakhin zamaniyin yumkinu khida'uhu bisuhulatin a'taqidu anna hadhihi hiya at-ta'alimu awil mafahimu al-muhimmatu li-ta'limi Paulo Freire. Intaha. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu strategi terjemah yang digunakan. Nah, yang pertama dalam strategi ini yaitu ada strategi pengurangan. Dalam bahasa sumbernya, kali ini kita akan membicarakan tentang Paulo Freire. Dalam bahasa sasarannya, sanatahaddatsu hadhil marrah Paulo Freire. Yang kedua, di sini ada strategi penambahan. Dalam bahasa sumbernya, pokoknya saya suka banget deh dengan tulisan-tulisannya. Ala ai halin ahbabtu haqqan kitabatin. Dan yang berikutnya di sini ada strategi transposisi. Dalam bahasa sumbernya, Paulo Freire belajar hukum. Dalam bahasa sasarannya, darasa Paulo Freire al-qanun. Kemudian yang selanjutnya di sini ada strategi sinonim. Dalam bahasa sumbernya, Paulo Freire ini menurut saya mengubah secara diametral. Sedangkan dalam bahasa sasarannya, Hasanan fi ra'yi ghayyara Paulo Freire mafhumut ta'lim. Dan yang berikutnya di sini ada strategi terjemahan resmi. Dalam bahasa sumbernya ada terjemahan literal dalam bahasa sumbernya dengan model pendidikan itu. Kemudian dalam bahasa sasarannya yaitu wa bihadza an-namudhaju at-ta'limiyyu. Sedangkan dalam terjemah yang kemudian dalam terjemah adaptasinya dalam bahasa sumbernya, karena para guru itu hanya menjalankan kurikulum. Nah, dalam bahasa sasarannya, li'annal muallimina kanu yadbakuna faqat al-manhajul ad-dirasi. Kemudian yang selanjutnya di sini ada strategi pungutan atau borrowing. Dalam bahasa sumbernya, hal ini masih terjadi di Indonesia, terutama di Papua. Dalam bahasa sasarannya, la yazalu hadza yahdatsu fi Indonesia wa khassatan fi Papua. Kemudian berikutnya ada strategi Arabisasi. Dalam bahasa sumbernya dan juga Perserikatan Sosialis Komunis hidup. Kemudian dalam bahasa sasarannya, wa kanatil al-majmu'ah al-ishtirakiyah asyuyu'iyah ala qayyidil hayah. Dan yang berikutnya ada strategi penyusutan.
Dalam bahasa sumbernya, inilah mengapa saya bilang tadi di awal, memberikan contoh kasus kereta api dan bercocok tanam. Dalam bahasa sasarannya, walihada qultu fil bidayah annani a'taitu misalan lihalatil kitorati wal wurshi. Kemudian dalam strategi berikutnya yaitu ada strategi penghapusan atau omission. Dalam bahasa sumbernya untuk menabung kosakata dan menabung istilah-istilah. Dan dalam bahasa sasarannya lihifdzil mufradati wal mustalahati. Selanjutnya yaitu kosakata baru. Al-mufakiruh itu artinya pemikir pendidikan. Nakosyayuna kisyuh artinya membahas. Siyasatut ta'lim, politik pendidikan. Kemudian ta'limul mujtami'il hadari, pendidikan masyarakat kota. Kemudian ahkayuhki, menceritakan. Kemudian kisotun, kisah. Kemudian al-harokatus thaqafiyah, yang artinya gerakan kebudayaan. Kemudian bihayatinal yaum, kehidupan kita hari ini. Kemudian ada tahadda, ya tahadda, yang artinya menggugat. Kemudian ada at-ta'limul indonesiyu, yang artinya pendidikan Indonesia. Kemudian ada khossatan, terutama. Kemudian ada nazar yang zuruh, yang artinya melihat. Kemudian ada kitabatul harokati, buku-buku gerakan. Kemudian ada mulahadzatul mutadzahiri, catatan seorang demonstran. Dan berikutnya syahada yushahidu, yang artinya menyaksikan. Yang selanjutnya mafhumut tarbiyah, konsep pendidikan. Yang selanjutnya al-hurriyah, yang artinya kebebasan. Kemudian yang terakhir yaitu insaniyatun, yang artinya kemanusiaan. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Al-mulakhasu minan nasis sabiq anit ta'limil mutaharriri inda Paulo Freire. Al-awwal, Paulo Freire syakhsiyatun nashitatun tarbawiyatun. Asani, wulida Paulo Freire fi ailatin minat tabaqah al-mutawassithah. Asalis, yajibu ayyakuna an ta'lim adatun litaharruri walaysa adatun lil kum'i. Rabi, yajibu ayyakuna an ta'lim mutabiqan lil waqi'. Wal khamis, kana an-nasu fi bi'ati Paulo Freire fuqara wa ummiyin wa munazilin. As-sadis, uslubu Paulo Freire huwa at-ta'lim alladhi yuwajihu al-mushkilat walladhi yatimu tatbiquhu fil mujtami. As-sabi', at-tullabu wal muallimuna hum mawdu'atun wa'iyatun fit ta'lim wa mawdu'ud dirasi wa mawdu'ud dirasati huwa waqi'ul hayati. As-samin, al-mafhum at-tarbawi alladhi tamma tadwiruhu huwa al-andragogi walaysa at-tarbawiyah, yakni pedagogi. At-tasi, ya'tabiru uslubut ta'lim al-bang ahadus suwari al-maitatu lit-ta'lim. Syukran, hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.